hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita naikkan Mars Sekolah Minggu. Semuanya semangat dan pakai gerakan ya adik-adik. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu memuji Tuhan. Gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSJA, selalu memuji Tuhan. Gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan. Puji namanya Yesus. Puji namanya siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Dia beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, di sini siapa yang mengasihi Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Yuk kita mau sambung lagu selanjutnya, kita mau nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Di wajahmu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sungguh-sungguh, kita mau katakan kasih yang terindah, kasih yang mulia. Kita mau mengatakan bahwa karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai pengakuan kita dari setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Shalom adik-adik. Nah, tiba kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Cici akan bawa cerita tentang kakak beradik yaitu Kain dan Habel yang merupakan anak dari Adam dan Hawa. Yuk kita simak video berikut ini. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Ayat hafalan. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 11. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah menyimak kisahnya kan? Nah, dari kisah ini kita mengetahui bahwa inti ceritanya adalah Kain marah kepada Habel adiknya karena persembahan Kain tidak diterima, sedangkan persembahannya Habel diterima. Kenapa ya? Kira-kira adik-adik tahu gak kenapa sih persembahannya Kain bisa tidak diterima oleh Tuhan? Nah, kalau berdasarkan dari kisah yang kita simak adik-adik, kita tahu bahwa Kain langsung penuh dengan kebencian dan amarah kepada Habel karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Tapi sebenarnya jauh dari sebelum Kain memberikan persembahannya kepada Tuhan adik-adik, Tuhan tuh terlebih tahu segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, terutama sikap hati kita kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa hati Kain itu tidak memiliki kasih, sehingga saat Kain tahu bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan dan Habel diterima, Kain langsung penuh dengan amarah dan kebencian. Padahal sebenarnya adik-adik, Kain bisa saja lebih sabar dan lebih dewasa untuk memikirkan kembali dan memeriksa dirinya, apakah yang menjadi kesalahannya dan kekurangannya sehingga persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan Habel adiknya diterima oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga adik-adik, Kain merupakan seorang kakak yang harusnya mengasihi dan menjaga Habel, yaitu adiknya. Nah, karena kita sudah tahu ternyata hati Kain itu tidak penuh dengan kasih, namun penuh dengan amarah dan kebencian.
sehingga menimbulkan perbuatan dosa, yaitu memukul adiknya sampai terluka, dan juga Kain sudah berbohong kepada Tuhan saat Tuhan menanyakan di mana keberadaan adiknya Habel. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak sih sikap hati yang penuh kasih itu seperti apa? Kalau kita buka dalam firman Tuhan, yaitu pada kitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, di situ menjelaskan bagaimana pengertian dan sikap-sikap hati yang penuh dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan seterusnya. Banyak sekali di sana. Kalau misalnya adik-adik mau buka, adik-adik bisa lihat ya. Di samping sini juga sudah ada ayatnya yang Cici lampirkan, jadi adik-adik bisa baca. Nah, contohnya tuh seperti apa ya kalau dalam kehidupan nyata? Nah, contohnya kalau misalnya nih adik-adik sedang bermain dengan teman-teman adik-adik yang lain, atau misalnya adik-adik sedang bermain dengan kakak adik-adik, terus saat adik-adik sedang bermain dengan mainan yang adik-adik punya, mainan adik-adik diambil oleh teman-teman adik-adik ataupun oleh kakak adik-adik, dan mereka langsung memainkan mainan yang adik-adik miliki. Nah, kalau misalnya seperti itu, adik-adik harus bisa lebih sabar dan lebih murah hati untuk membiarkan mereka bermain sebentar dengan mainan adik-adik. Jangan langsung diajak berantem ataupun langsung dipukul, karena itu merupakan hal yang tidak baik, dan itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, maka hari ini kita mau belajar untuk sama-sama memiliki hati yang penuh kasih adik-adik. Hati yang penuh kasih itu adalah hati yang sabar, hati yang murah hati, lalu tidak sombong dan tidak cemburu, tidak pemarah dan tidak memegahkan diri, dan sebagainya. Yuk kita mau sama-sama memiliki hati yang penuh kasih. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini cukup mudah ya. Jadi aktivitas hari ini cukup kita mengisi kuis dari cerita yang sudah sama-sama kita dengarkan barusan. Caranya, di description YouTube ataupun Instagram di bawah ini akan terdapat link yang dapat adik-adik klik atau copy. Lalu langsung adik-adik pindah ke browser, lalu adik-adik paste link yang sudah adik-adik copy. Setelah itu nanti akan ada tampilan seperti ini adik-adik. Nah, tampilan ini menunjukkan bahwa adik-adik harus mengisi data diri, yaitu nama dan kelas yang adik-adik tempati di sekolah minggu. Setelah itu adik-adik boleh langsung klik submit. Setelah adik-adik klik submit, akan muncul 5 pertanyaan untuk kuis yang akan adik-adik isi. Setelah adik-adik isi semua, adik-adik tinggal klik submit lagi. Nah, jika adik-adik di rumah menyaksikan ibadah online bersama dengan kakak adik-adik atau misalnya bersama dengan teman-teman sekolah minggu lainnya, ini juga bisa hanya menggunakan satu handphone ataupun satu tablet dan satu gadget elektronik apapun adik-adik. Jadi adik-adik tinggal bergiliran saja. Setelah adik-adik mengerjakan, adik-adik bisa pindahkan gadget elektroniknya kepada teman atau kakaknya yang lain. Karena pada akhir submit kuis akan muncul tampilan seperti ini adik-adik. Nah, jika ingin bergantian, tinggal klik submit another response. Maka tampilan akan kembali lagi pada bagian isi data diri. Nanti untuk yang selanjutnya dapat mengisi nama dan kelas sesuai dengan orang yang sedang mengerjakan. Nah, untuk jawabannya nggak boleh berbagi adik-adik, karena Cici akan ambil 3 orang yang paling cepat dengan jawaban yang paling benar. Untuk batas pengerjaan kuis ini, Cici kasih waktu hingga sampai hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Selamat mengerjakan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.